akan menjelaskan tentang derivat atau turunan kulit secara singkat. Nah, apa itu derivat atau turunan kulit? Derivat atau turunan kulit adalah struktur yang berkembang dari kulit embrionik. Ada beberapa derivat turunan kulit, yaitu kuku, tanduk, sisik, bulu, rambut, gigi, dan kelenjar. Nah, derivat yang pertama yaitu kuku. Apa itu kuku? Kuku merupakan salah satu derivat atau turunan dari kulit yang merupakan lempengan derivat epidermis yang mengalami penendukan. Berikut ini merupakan struktur secara lengkap dari kuku itu sendiri. Yang pertama, matriks kuku. Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, dinding kuku merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas kuku. Yang ketiga, dasar kuku. Dasar kuku merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang berikut, akar kuku merupakan bagian proksimal kuku. Yang berikutnya, alur kuku merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Yang berikutnya lagi yaitu lempeng kuku. Lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Yang berikutnya ladula. Ladula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih. Yang berikutnya cuticula merupakan dinding kuku bagian proksima. Yang terakhir yang merupakan hyponychium merupakan dasar kuku. Turunan derivat yang kedua adalah tanduk. Tanduk adalah proyeksi dari kepala yang lebih tebal dari kulit keras. Tanduk mengandung banyak kafein di dalamnya. Bermacam-macam tanduk. Yang pertama, tanduk kosong adalah selundung zat yang melapisi sumbu tulang, kebanyakan tak bercabang dan tak pernah lepas, dan dominan terdapat pada hewan jantan. Tanduk ini banyak ditemukan pada kambing, domba, kerbau, dan sapi. Yang berikut, macam-macam tanduk yang berikut yaitu adalah tanduk rambut atau cula, merupakan kumpulan rambut yang telah mengalami fusi, tidak pernah lepas dan tidak bercabang, contohnya pada badak. Yang ketiga yaitu rangga atau antler, merupakan penonjolan frontal yang dapat bercabang dan tidak tanggal, contohnya terdapat pada rusa. Yang berikut, turunan derivat dari kulit yang ketiga yaitu sisik. Berdasarkan kandungan zat, susunan lapisan, dan bentuknya, sisik dibedakan menjadi tiga yaitu sisik kosmoid, sisik ganoid, dan sisik plakoid. Yang pertama yaitu sisik kosmoid relatif tebal dan terdiri dari tiga lapisan, yakni vaskuler, lapisan tulang yang kompak dan cenderung berlamela. Dari bentuknya, sisik kosmoid dapat sikloid, cenderung bulat dengan garis-garis melingkar atau berbentuk romboid seperti belah ketupat. Terdapat pada osteocies dan dipnoid. Yang kedua, sisik ganoid ada dua macam. Yang pertama, sisik paleoniskoid terdapat pada Polypterus dari famili Paleoniskoideae. Yang ketiga, sisik palakoid, yaitu sisik tipe ini dijumpai pada ikan hiu dan pari. Sisik ini sering disebut dengan dermal denticle. Sisik plakoid sendiri terbentuk segitiga yang bagian basalnya mendatar dan menempel pada lapisan dermis serta ujung yang menonjol menghadap ke arah posterior.
berikut derivat atau turunan kulit. Yang keempat yaitu bulu. Bulu adalah suatu struktur epidermis luar yang berfungsi sebagai penutup luar. Misalnya pada apes, bulu melindungi burung dari air dan suhu, baik itu suhu yang dingin maupun di suhu yang panas, lalu memberi warna pada burung yang terkadang digunakan sebagai kamuflase untuk melindungi dari predator yang memangsanya. Nah, yang berikut derivat atau turunan kulit yang kelima yaitu rambut. Rambut berasal dari invaginasi epidermis yang menyusup ke dalam dermis folikel rambut yang merupakan pelebaran terminal yang disebut bulbus rambut. Pada bulbus rambut terdapat papila dermis yang mengandung pembuluh-pembuluh kapiler darah untuk menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan dan pertahanan rambut. Selama pertumbuhan, sel-sel epitel yang meliputi bulbus rambut membelah terus-menerus dan berdiferensiasi menjadi yang pertama, medula rambut, yang kedua korteks rambut, yang ketiga kutikula rambut, yang keempat lapisan akar rambut bagian dalam, yang kelima lapisan akar rambut bagian luar, yang keenam gelas membran. Warna rambut disebabkan oleh aktivitas sel-sel melanosit untuk menghasilkan pigmen. Yang keenam merupakan gigi, merupakan salah satu turunan derivat kulit. Nah, manusia memiliki dua kelompok gigi, yaitu gigi susu atau gigi bayi dan gigi permanen atau gigi dewasa yang berkembang secara bertahap. Yang berikut struktur gigi. Yang pertama, emel gigi. Apa itu emel gigi? Emel gigi merupakan lapisan pelapis mahkota gigi. Yang kedua, semen gigi. Nah, tadi yang pertama adalah emel gigi yang merupakan pelapis mahkota. Sementara semen gigi itu yang melapisi akar dari gigi tersebut. Yang ketiga, tulang denting merupakan lapisan ini terletak setelah lapisan email di bagian mahkota dan setelah lapisan semen di bagian akar gigi. Yang keempat, rongga gigi atau sering disebut dengan pulpa. Nah, pulpa itu sendiri merupakan jaringan lunak yang membentuk rongga pada bagian dalam gigi. Berikutnya adalah turunan derivat kulit yang ketujuh. Kelenjar kulit dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kelenjar sebaska atau kelenjar minyak atau kelenjar lemak. Nah, jika dilihat dari jumlah dan bentuknya, kelenjar ini merupakan kelenjar asimus atau alveolar. Sedangkan jika dilihat dari cara pelepasan sekretnya, kelenjar ini termasuk kelenjar holokrin. Yang kelenjar yang kedua yaitu kelenjar keringat dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar susu. Kelenjar susu merupakan modifikasi dari kelenjar keringat kecuali pada monotremata. Nah, kelenjar susu pada mamalia umumnya berkelompok pada daerah tertentu yang disebut mamae dengan seluruh sekretorinya yang bersatu membentuk puting susu. Letak kelenjar mamae pada daerah aksilar, daerah torakal atau daerah inguinat. Yang ketiga, kelenjar kulit lain. Yang pertama, pada bangsa amfibi terdapat kelenjar multiseluler seperti mirofrin, kelenjar mukus, kelenjar apokrin, atau kelenjar bisa. Yang kedua, pada bufo terdapat kelenjar parotid. Nah, itu dia.
Yang ketiga, pada bangsa Aves terdapat kelenjar tunggit. Yang keempat yaitu terdapat pada kadal terdapat kelenjar temoral. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan singkat mengenai derivat atau turunan kulit. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dadah!